Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Ramadhani Arnas, NIM 1921041004 dari PTSP S101 kelas A. Saya akan menjelaskan mengenai organisasi proyek konstruksi. Yang pertama yaitu jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Yang berikutnya yaitu organisasi proyek konstruksi terbagi atas 3. Yang pertama, organisasi proyek fungsional. Yang kedua, organisasi proyek murni. Dan yang ketiga, organisasi proyek matrik. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai organisasi proyek fungsional. Organisasi proyek fungsional merupakan organisasi di mana setiap karyawan memiliki satu atasan yang jelas. Subordinat utama dikelompokkan berdasarkan keahlian seperti teknik, operasi, administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, subordinat dapat dibagi kembali menjadi spesialis khusus. Contoh, pada bagian teknik dapat terdiri atas sipil, arsitektur, dan ME. Dan bagian administrasi dibagi menjadi keuangan, akuntansi, SDM, dan general affairs. Baiklah, kita akan masuk ke kelebihan dan kekurangan organisasi proyek fungsional. Yang pertama yaitu kelebihan. Adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Kemudian yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda. Yang ketiga, divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek. Yang terakhir yaitu divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Kemudian kekurangan dari organisasi proyek fungsional. Yang pertama, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Yang kedua, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Kemudian yang ketiga, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Yang terakhir ialah motivasi untuk orang yang ditugaskan proyek cenderung lemah. Selanjutnya yaitu organisasi proyek murni, yaitu proyek yang terpisah dari organisasi induk di mana menjadi organisasi tersendiri dalam staf teknis tersendiri dan terhubung dengan organisasi induk. Hanya berupa laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai tipe proyek murni. Yang pertama, proyek pusat atau proyek center. Proyek yang berlangsung berhubungan dengan organisasi induk, mengambil sumber daya dan personil yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, proyek tunggal, stand alone project. Organisasi yang baru diciptakan untuk pembuatan suatu proyek diambil dari beberapa divisi. Yang ketiga, proyek perbagian atau partial proyek. Proyek yang dibuat untuk mengembangkan produk hasil proyek sebelumnya. Manajer proyek bertanggung jawab atas pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh divisi fungsional lainnya. Kelebihan organisasi proyek murni. Yang pertama, manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Kemudian, semua anggota tim proyek bertanggung jawab pada manajer proyek. Yang ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang keempat, yang terakhir yaitu proyek yang sejenis yang berurutan bisa dilakukan oleh tim yang sama. Yang berikutnya itu kekurangan organisasi proyek murni. Yang pertama, bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Yang kedua, struktur ini sendiri menambahkan biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Yang ketiga, ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Yang keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Baiklah, kita akan masuk ke organisasi proyek matrik. Yang terakhir, yaitu penggabungan kelebihan-kelebihan yang dipunyai organisasi fungsional dan proyek murni dengan menghindarkan kekurangan-kekurangan yang ada. Digunakan untuk menggambarkan organisasi yang membutuhkan penggunaan minimal pada tim proyek maupun kelompok produk, bisa membentuk pola organisasi. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan organisasi proyek matrik.
Yang pertama itu kelebihan organisasi proyek matrik, yaitu proyek mendapatkan perhatian secukupnya, lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. Yang ketiga, tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyeknya jika suatu proyek sudah selesai. Yang keempat, tanggapan keinginan klien bisa cepat diberikan. Yang kelima, konsistensi terhadap kebijaksanaan atau prosedur dari perusahaan induk terjaga. Yang terakhir, distribusi sumber daya lebih seimbang. Yang berikutnya kekurangannya, yaitu manajemen matriks melanggar prinsip komando. Perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Yang berikutnya menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Yang keempat, adanya wewenang ganda menyebabkan munculnya kebingungan. Yang kelima, organisasi matrik terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban. Yang terakhir, hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial, bukan vertikal. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.